Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur itu adalah cara untuk menjaga nikmat. Jadi kalau seandainya kawan-kawan ingin nikmat yang Allah berikan saat ini tetap ada pada kita, perbanyaklah syukur. Kata para ulama, kalau ingin mengikat ilmu itu dengan menuliskan, maka ikatlah nikmat itu dengan mensyukurinya. Jadi nikmat yang ada tetap akan ada, dan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain karena syukur kita kepada Allah. Jadi kita bersyukur hari ini bisa hadir di pengajian bersama sahabat Hijrah Batam. Di saat mungkin kawan-kawan kita di luar sana memilih jalan yang lain. Tadi saya kebetulan dari Batu Haji ke sini itu ramenya bukan main. Masya Allah. Apalagi ada di sebelah kiri itu, saya nggak sebut nama kafenya gitu ya, ada lampu sorotnya kanan kiri ya. Mungkin yang arah sana tahu ya. Dan yang datang ke sana tuh mungkin lebih ramai dari sini. Lagi happy mungkin. Iya, lagi malam mingguan gitu ya. Nah, tapi memang itu pilihan ya. Jadi perubahan itu nanti kaitannya memang dengan pilihan, sesuai dengan topik kita. Apa yang kita pilih hari ini, itulah yang menentukan kita di masa depan. Kalau misalnya kawan-kawan hari ini tidak belajar tahsin Quran misalnya, maka di kemudian hari sampai kapanpun nggak akan bisa baca Quran. Jadi semua apa yang terjadi di masa depan itu adalah hasil pilihan kita di masa sekarang atau saat ini. Kita hadir di majelis ilmu, kita akan bandingkan dengan kawan-kawan kita yang tidak hadir di majelis ilmu, pasti akan beda. Kenapa? Karena pilihan kita dengan pilihan mereka berbeda. Nah, dan nanti itu pula yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Kata Allah kan, wahadainahu najdain. Kami berikan mereka dua pilihan, dua jalan. Bahkan di surah Asy-Syam ya kalau tidak salah, itu dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada mereka dua jalan. Jalan fujuraha, jalan fajir, dan kemudian jalan takwa. Nah, maka itu kita bisa pilih tuh, mana yang akan kita pilih, fujuraha atau wa taqwaha. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik. Majelis ilmu ini keutamaannya luar biasa. Ya, kata Nabi SAW, ini diceritakan oleh Imam Suyuti dalam Babul Hadis, ya, yang kemudian ini menceritakan tentang Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, sungguh engkau mendatangi majelis ilmu walaupun engkau tidak sempat memegang pena dan tidak sempat menuliskan apa ilmu yang disampaikan, maka kata Nabi SAW, itu lebih berharga daripada membebaskan 1000 budak. Kata Rasulullah SAW. Itu kemuliaannya luar biasa. Ya, satu budak itu harganya bukan seperti beli 1 ekor kambing, ya, atau 1 ekor sapi seperti waktu Idul Adha kemarin. Ya, jadi kita lihat kemuliaannya tadi, bukan cuma 1 tapi 1000. Maka beruntunglah orang-orang yang kemudian hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, tolabul ilmi itu afdalu ya min sholatin nafilah. Bahwa menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Jadi sampai kemudian begitu kemuliaan. Nah, kemudian yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hadir hari ini karena kemudian dakwahnya Nabi. Jadi Nabi itu pendakwah, atau bahasa lain kalau dalam kitab-kitab yang lain itu muallim, yang kemudian senantiasa mengajarkan kepada kita Quran dan Sunnah.
yu'allimuhum kitab wal hikmah, yang senantiasa mengajarkan kaum muslimin Quran dan sunnah. Maka yang hari ini pun dibawa oleh para dai-dai, ya, insya Allah termasuk kami, ya, Al-Fakir, itu adalah apa yang diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hal apapun, termasuk topik kita hari ini. Nah, kira-kira begitu. Itu baru mukadimahnya. Jadi sesuai topik kita hari ini, ya, saya manggilnya kawan-kawan karena saya lihat ini heterogen, ya. Anak-anak muda, Ustaz. Ada anak muda semua nih, ya? Iya, rata-rata anak-anak muda semua. Gitu. Jadi insya Allah, ya, kawan-kawan semua yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya diamanahkan oleh panitia untuk sharing terkait perubahan. Walaupun ya tentu saya juga tidak bisa memastikan saya sudah berubah 100%, tapi kita akan bahas tentang itu dalam waktu yang singkat ini insya Allah. Kata kuncinya tentu adalah berubah. Berubah di dalam Islam dengan berubah menurut orang-orang ghairul Islam atau di luar Islam itu pasti beda. Nah, apa yang membedakan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kita tahu tujuan kita apa, kemudian kita start atau kita mulai itu memang menuju ke sana. Jangan salah. Ya, jangan salah, kita berubah dulu tapi perubahannya kita nggak jelas nih tujuannya kemana. Nah, Islam sebagai agama yang totalitas, yang sempurna, yang komprehensif, sudah mengatakan ya bahwa memang perubahan itu adalah perubahan ke arah Islam. Kita diminta untuk masuk ke dalam Islam secara total. Nah, maka seharusnya perubahan yang kita bawa hari ini pun ya sedikit banyaknya itu harus mengarah ke dalam Islam. Saya teringat perkataan Imam Malik bin Anas, ya. Salah satu ulama 4 mazhab yang sangat masyhur, ya. Apa kata beliau? Lan yusliha akhiri hadhi ummati illa ma aslaha awalaha. Nah, ini lebih kurang begitu bahasanya. Tidak akan pernah baik. Jadi digunakan kata lan itu li ta'bid. Tidak akan pernah baik umat hari ini, ya, hadhil umat hari ini, kecuali apa yang dulu memperbaikinya. Coba kalau ada catatan dicatat. Tidak akan pernah baik umat hari ini kecuali dengan apa yang dulu memperbaiki. Ini kata siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Jadi bukan perkataan saya, ya, bukan juga perkataan host kita, tapi perkataan Imam Malik, seorang mujtahid, seorang ahli ilmu, seorang faqih. Ya, itu pasti sudah berdasarkan penelaahan beliau dari berbagai sumber-sumber hukum Islam, sejarah-sejarah Islam, ilmu-ilmu alat di dalam Islam, muncullah statement tadi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan, kita bicara tentang berubah, maka apa yang harus kita berubah? Yang kita rubah itu adalah kita, ya, menyesuaikan dengan Islam. Jadi ada dua hal yang berbeda dan ini kadang salah dipahami, kawan-kawan. Satu Islam, dua Muslim, itu beda. Itu beda, jangan disamakan. Islam itu adalah dinnya, agamanya, atau bahkan ada yang mengatakan nizamnya, peraturan hidupnya. Tapi Muslim adalah yang menjalankannya, yang masuk ke dalam itu beda. Maka kalau misalkan ada kawan-kawan kita di luaran sana, atau mungkin saudara kita, keluarga kita, Muslim berlaku tidak Islami atau tidak sesuai dengan Islam, jangan salahkan Islamnya. Paham ya? Ya. Oh, ini ustadz nih, tapi kok mohon maaf, misalnya di sini nggak ada lah ya, istrinya kok buka aurat gitu ya, misalnya gitu ya. Wah, ini ajarannya sesat nih, Islam yang diajarkan sesat. Nggak ada namanya Islam sesat. Islam itu pasti benar. Berarti ada ada pemahaman, ada mafhum dari si beliau itu yang mungkin tidak sesuai Islam, kan gitu ya. Bukan Islamnya yang salah. Nah, ada misalnya kawan kita misalnya udah hijrah nih, udah hijrahnya luar biasa, balik lagi. Tapi balik lagi misalnya Ramadan aja hijrahnya kan, habis itu umat lagi.
ya kan? Kalau kata Ahwat, bahaya nih. Ini termasuk red flag ya. Kalau bahasa sekarang ya. Orang-orang yang termasuk itu kan ya. Jadi mudah marah. Ya. Terus yang disalahkan siapa? Islamnya. Ini keliru. Karena Islam itu agamanya, Muslim itu yang menjalankan. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Imam Malik tadi sangat-sangat betul adanya. Kalau seandainya Islam itu betul-betul dipeluk oleh kaum muslimin dengan benar, tanpa memandang jenis kulitnya, bahasanya, atau bahkan mungkin gendernya dan sebagainya, dia peluk Islam tadi, maksudnya dia menjadikan Islam itu sebagai imam, Quran dan Sunnah itu sebagai imam, maka insya Allah ya dia akan betul-betul menjadi orang yang berubah. Siapapun itu sudah membuktikan di zaman para sahabat, ya, yang kemudian keislamannya itu betul-betul kuat, dia akan menjadi orang yang sangat hebat. Dan Islam sudah membuktikan ya dalam sejarah panjang kita bahwa orang-orang yang kemudian memegang Islam itu pasti akan menjadi orang yang hebat. Siapapun dia, mau perubahan apapun yang dia inginkan, kalau perubahannya adalah perubahan mengambil Islam sebagai maqayisnya, sebagai standar perbuatannya, dia akan hebat. Nah, ada satu kisah yang menarik kawan-kawan. Jadi ketika Syam, ya salah satunya sekarang di bumi Palestina, ketika Syam itu takluk kepada kekhilafan Islam, Umar bin Khattab saat itu menjadi khalifah. Beliau itu sengaja pergi ke Syam karena permintaan pendetanya, pendeta agungnya di sana. Nah, beliau itu tidak ditemani dengan banyak algojo, tidak ditemani dengan tentara-tentara, tidak. Ya, hanya ditemani oleh beberapa orang, salah satunya adalah Abu Ubaidah. Tibalah di sebuah sungai yang tidak terlalu dalam. Umar itu turun dari untanya. Bayangkan beliau itu khalifah, turun dari unta, kemudian sepatunya beliau lepas, beliau taruh di bahu agar tidak basah. Dan untanya beliau tidak tunggangi, sengaja turun agar untanya tidak keberatan melewati sungai. Itu kisahnya masyhur itu, ya. Dan dikisahkan dalam berbagai kitab-kitab hadis. Ya. Jadi Abu Ubaidah melihat itu, terus Abu Ubaidah mengatakan, ya, berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Kata siapa? Kata Abu Ubaidah, "Ya Amirul Mukminin." Ya, dulu kan khalifah itu punya beberapa istilah, ada namanya Amirul Mukminin, imam, ya, dan sebagainya. "Ya Amirul Mukminin, kita ini akan datang ke bumi Syam, yang Anda akan bertemu dengan para prajurit-prajuritnya dan para bangsawan di sana. Jangan sampai mereka tuh melihatmu seperti ini." Kata siapa? Abu Ubaidah. Perkataan Abu Ubaidah jadi baik apa buruk? Diam semua ya. Baik apa buruk? Baik. Baik. Karena dia melihat jangan sampai pemimpinnya ini dipandang remeh, dipandang rendah. Gitu ya. Tapi apa kemudian kata Umar? Ya, celakalah engkau. Sungguh, ya, kita itu dulu kaum yang hina dan Allah muliakan kita dengan Islam. Dan tidak ada kemuliaan selain kemuliaan Islam. Itu kata siapa? Umar. Nah, jadi kalau kita bahas tentang kemuliaan kaum muslimin, bagaimana mereka memperoleh kemuliaannya kembali, itu solusinya cuma satu, kembali kepada Islam secara totalitas. Nah, jadi kalau misalkan ingin berubahlah ke arah Islam. Nah, yang paling sering kan kalau bulan-bulan ini, bulan-bulan hijrah ya. Katanya kan begitu ya, masa-masa hijrah. Apa sih hijrah itu? Kalau kita lihat dari secara bahasa, hijrah itu kan dari kata hazaro, berpindah. Ya, dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi dari sebuah ardi ilal ardi. Jadi sebuah bumi ke tempat yang lain, ke bumi yang lain. Itu secara bahasa. Dan kalau kita lihat secara istilah, nanti antum kalau misalnya ada kelebihan rezeki, beli kitab At-Ta'rifat namanya. Ta'rifat itu adalah ta'rif, definisi-definisi tentang seluruh istilah dalam Islam. Jadi yang namanya hijrah itu memang kalau secara bahasa nggak cukup. Kita nggak boleh mengistilahkan dengan hanya dari bahasa, tapi juga dengan istilah. Itu yang paling tepat. Bahwa hijrah itu memang diistilahkan bahwa
perpindahan ya dari Darul Harbi ke Darul Islam. Dari sebuah wilayah yang suasananya perang ke Darul Islam. Nah, makanya kan kalau kita lihat peristiwa hijrah itu pasti perpindahan Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Apa yang membuat Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah? Apakah karena takut dihina, difitnah, atau katakanlah ditakut-takuti, diancam oleh orang-orang Quraisy? Apakah itu yang membuat Nabi itu hijrah? Ternyata tidak, bukan itu jawabannya, kawan-kawan. Hijrahnya Nabi SAW itu bukan proses 1-2 hari. Tapi beliau itu SAW itu sudah mencari ke beberapa kaum-kaum yang lain untuk meminta bantuan agar menerapkan Islam secara totalitas. Namun tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Ya. Sampailah kemudian ya ada sekitar 10 apa 12 perwakilan dari kaum Aus dan Khazraj saat itu di Madinah. Dulu namanya Yastrib ya, bukan Madinah. Datang ke Mekah pada musim haji. Ketemu dengan Nabi SAW, disampaikan Islam, maka beliau tertarik, mereka ini tertarik. Nah, dari situlah kemudian dikirimkan oleh Nabi delegasinya beliau. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini disebut sebagai Makri'ul Madinah. Orang yang pertama kali mengajarkan Quran di Madinah. Dalam waktu 1 tahun, dari 12 menerima kemudian Islam itu sampai 70-an orang. Nah, dari situlah kemudian diinisiasi Bai'atul Aqobah. Gitu ya. Nah, singkat cerita, mereka orang-orang Ansor ya dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz dan sebagainya itu ya bersumpah kepada Nabi SAW ya dengan waladi, dengan anak-anak mereka dan juga istri-istri mereka. Ya, bahkan mereka akan menjaga Nabi SAW dan risalah Islam itu dari hal apapun, bahkan itu kalau misalkan sampai mengorbankan jiwa mereka. Nah, artinya apa? Kaum Ansor saat itu mereka 100% sepakat untuk kemudian mengangkat Nabi sebagai pemimpin dan menerapkan Islam di Madinah. Itulah alasan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi apa yang membuat umat Islam itu hijrah? Karena di Mekah tidak bisa menerapkan Islam secara totalitas, maka pindahlah ke Madinah untuk bisa menerapkan Islam. Jadi itu alasan Nabi hijrah. Maka ketika saya yakin semuanya hafal hadisnya. Ketika muncul hadis innamal a'malu binniyat, ada nggak yang tahu asbabun nuzulnya gimana? Kosong kami Ustaz. Kosong nggak tahu apa. Innamal a'malu binniyat, sering dengar ya bahwa setiap amal itu tergantung niat. Itu kan sebenarnya panjang tuh hadisnya. Apa asbabun nuzul asbabul urud hadis itu muncul? Karena ada satu pemuda di Mekah yang hijrah ke Madinah bukan karena Allah, tapi karena ada ahwat yang dinaksirnya. Oh, karena dia. Nah, karena dia itu. Hadis itu muncul karena dia itu ya. Tapi kalau enggak, bahaya juga kita enggak tahu tentang hadis tadi gitu ya. Maka ketika di Madinah, Nabi kemudian naik ke mimbar, kemudian diucapkanlah hadis tadi. Wa inna maliku likuli imrin manawa dan seterusnya. Jadi barang siapa yang hijrah karena dunia, ya dunia yang dia dapat. Barang siapa yang hijrah karena Allah, ya Allah yang kemudian akan menjaga hijrah. Itu kan akhirnya dikiaskan ya. Diterjemahkan oleh kita, singkat lah. Ustadz-ustadz milenial segala macam itu, mereka mengatakan kalau ada yang hijrahnya tidak konsisten, itu salah satunya karena salah niat. Katanya gitu. Kenapa? Karena niatnya berubah. Atau katakan niatnya memang salah. Ketika Ramadan niatnya hijrah. Selesai Ramadan ya sudah suci lagi kan ya, buat dosa lagi lah. Nanti ketemu Ramadan tahun depan. Gitu. Kalau ketemu Ustaz. Kalau ketemu ya, takutnya waktu Muharram lewat sampai ajal ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi itu. Jadi Nabi marah itu kalau seandainya niatnya salah. Ya. Jadi kita harus tahu kawan-kawan, kenapa kemudian ada istilah hijrah itu lahir. Makanya di Madinah, kalau kita bahas tentang al-hayatu fil Madinati, kehidupan di Madinah, itu tidak ada lagi istilah hijrah di Madinah, itu tidak ada. Nggak ada istilah hijrah. Kan udah selesai hijrahnya. Coba nanti cek di berbagai kitab-kitab ulama kita. Yang ada itu adalah
iman wal jihad, iman dan jihad. Karena orang-orang yang di Madinah itu sudah dianggap 100% bisa menerapkan Islam. Kira-kira gitu. Maka pembahasannya itu naik lagi tingkatannya. Kan hijrah itu kayak kita naik anak tangga ya. Jadi kalau kita misalnya ada 30 anak tangga, kita masih di tangga ke-10, kita harus naik ke 20 lagi. Kalau sudah naik jadi 20, naik lagi ke 10 lagi. Sampai 30. Kira-kira begitu. Nah, di Madinah itu semuanya sudah diterapkan Islam. Makanya ada istilah di Madinah itu orang jahat masuk ke Madinah jadi baik, orang baik masuk ke Madinah jadi lebih baik. Ya kan? Nah, kalau kita ke Batam gimana istilahnya? Ya, orang masuk ke Batam jadi apa? Jadi baik insya Allah. Jadi baik, ya, dari banyak duit ya, karena kerja di PT gitu ya. Keluar dari Batam, ingin balik ke Batam. Iya. Karena di luar susah dapat kerja gitu ya. Oke. Ya, 5 menit lagi ya. Baik. Jadi berubah itu arahnya harus ke Islam, kawan-kawan ya. Apa yang mau kita ubah? Apa yang mau kita ubah? Ya. Kita mau ubah penampilan. Jangan sekedar mengubah penampilan tapi nggak jelas standarnya apa. Standarnya harus Islam. Apa kata Islam misalnya tentang pakaian? Ya berarti kita bahas tentang menutup aurat. Laki-laki, bagaimana cara menutup aurat, perempuan, mana saja yang termasuk aurat, mana yang tidak. Nah, kalau sekarang sering kita temui, mohon maaf, hijrah gitu ya. Sudah nutup aurat sempurna tapi tabarruj. Tahu ya tabarruj ya. Nah, kalau tahu nggak saya sampaikan lagi karena udah tahu tadi kan. Banyak yang tahu alhamdulillah. Atau misalnya memakai kerudung tapi kayak punuk unta di sini. Nah, itu nggak boleh. Terus ada lagi yang pakai parfum akhwat khususnya. Ikhwan nggak masalah, akhwat sampai tercium oleh lawan jenis. Pakai parfum alkohol misalnya. Nah, berarti hijrah jilbabnya pakai kerudungnya sudah baik, tinggal disempurnakan ya parfumnya jangan dipakai gitu ya. Jadi kita ngarahnya kemana? Kalau standar kita adalah orang tua, standar kita adalah apa kata kawan, apa kata teman, atau apa kata komunitas, itu sebenarnya kurang afdol. Afdol itu adalah apa kata Allah dan Rasulullah SAW. Yang ikhwan juga begitu, sama, ya kan? Udah hijrah nih, datang seminggu sekali, tapi masih pacaran misalnya. Nah, misalnya ya, di sini mudah-mudahan nggak ada. Ya, itu unik tuh. Makanya dalam hal itu kan maksiat ya, menggunakan parfum bagi perempuan, berpacaran itu maksiat. Maka dalam perkara maksiat, perubahannya itu coba dilihat ya, diperhatikan. Jadi perubahan ketika kita ingin meninggalkan maksiat, bukan tidak melakukannya, itu keliru. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tentang menjauhi maksiat, itu pasti menggunakan jangan dekati. Contoh dalam pembahasan zina, wala taqrabu zina. Wala taqrabu bukan wala taf'alu. Itu beda. Wala taqrabu itu jangan dekati. Dekati aja udah nggak boleh, udah haram. Apalagi taf'alu, apalagi melakukan. Sama ketika kemudian Allah menyebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala tadru wala taqraba hadhihi sajarah. Jadi Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, jangan kamu dekati pohon itu. Bahasanya apa? Jangan dekati. Bukan jangan kamu makan buah itu. Ya kan? Kenapa? Karena ternyata ya kita diminta untuk jangan mendekati. Dan kalau kita berhasil tidak mendekatinya, itu dapat 2 keutamaan. Pertama, kita pasti tidak akan melakukan kemaksiatan tadi. Ya kan? Nggak akan mungkin karena nggak didekati. Kalau sudah dilakukan, nah itu antum harus level Nabi Yusuf itu. Zulaikha datang, tutup pintu, ya kan? Terus kemudian, ya itulah, nanti dibayangkan gitu ya. Pokoknya begitulah ya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan ya, aku takut kepada Allah. Kalau kita mungkin nggak gitu kan ya? Ya Mas ya? Ada nggak CCTV-nya ya? Gitu ya? Ada. Nggak, misalnya kalau kita di posisinya Nabi Yusuf gitu ya. Harus betul-betul iman yang kuat. Maka kata Allah apa? Wala taqrabu atau wala taqraba. Jangan didekati. Ya. Itu yang paling benar dalam permaksiatan. Maka nanti proses hijrah itu pasti
kalau lingkungannya tidak baik, ya kadang ada posisinya kita harus pindah memang dari lingkungan tadi. Ketemu dengan teman-teman yang kurang baik, padahal posisi kita lagi hijrah, memang itu akhirnya mengharuskan kita untuk memisahkan diri dari mereka. Mencari koloni yang baru gitu ya. Mencari ekosistem yang baru. Kan gitu ya. Atau apalagi misalnya, yang awalnya kita suka dengan katakanlah dengan satu aktivitas tertentu, tapi kita tahu itu menuju maksiat, maka kita menjauhi, kita beralih kepada aktivitas yang lain. Kita tidak dekati aktivitas tadi. Gitu. Ya, jadi kawan-kawan yang belakang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kemudian hijrah. Tentu nanti ada tantangan-tantangannya. Ketika kita ingin berubah, berubahlah ke arah Islam. Dan insya Allah semua para sahabat itu sudah membuktikan, termasuk generasi-generasi emas, ya, generasi-generasi ulul ilmi di dalam Islam itu sudah membuktikan. Antum mau contoh dalam bidang apa tuh sudah ada dalam Islam. Kepahlawanan ada Muhammad Al-Fatih, ya kan? Salahuddin Al-Ayyubi. Khalas, ada semua. Dalam bidang bisnis ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ya kan? Apa lagi? Dalam bidang pembangunan ada Mimar Sinan, gitu, yang bisa membangun masjid megahnya itu sama dengan Hagia Sophia, padahal usia beliau itu sudah 60-an tahun. Mimar Sinan itu kalau nanti antum ke Turki cek mata uang 10.000 lira, nah itu fotonya foto Mimar Sinan. Ya, beliau itu adalah bahasa kita salah satu pasukan Inkisari dulu yang membantu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Apalagi di bidang keilmuan ada Al-Khawarizmi, Banu Musa bersaudara. Siapa lagi? Bidang apapun ada. Jadi kalau seandainya kita masih melihat Mark Zuckerberg, ya Mark saja ngomong gitu ya. Kalau seandainya tidak ada penemuannya Al-Khawarizmi tentang angka 0 dan 1, ya bilangan biner itu mungkin tidak ada laptop, tidak ada komputer. Tidak ada komputer, tidak ada Facebook, bayangkan. Itu dia ngomong begitu. Tiba-tiba kita ngomong, enak juga jadi Avenger ya. Itu kan salah kaprah. Ya, jadi kawan-kawan demikian ya pembukaan sebelum kita tanya jawab nanti. Apa yang mungkin bisa saya sampaikan, mohon lebih sawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Kita. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya tentang kita maksudnya bahwa perubahan. Jadi perubahan kita ke depan itu adalah hijrah, ya Ustadz ya. Nah hijrah kita sekarang ini mau sampai di mana? Gitu. Nah apalagi yang sekarang yang sudah kita lakuin hijrah. Mungkin contoh kayak Ustadz bilang tadi nih, kita alhamdulillah sekarang sudah berhijab, hijabnya sudah syar'i, bajunya sudah syar'i. Nah apalagi nih yang perlu kita hijrah dari memang ada yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pacaran. Itu jangan ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat teman-teman, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat pada malam hari. Oke, next kita buka untuk sesi kita sharing nih, sharing sama teman-teman yang mau bertanya. Yang mau bertanya buat teman-teman, kita mulai dari yang Ikhwan dulu. Oh, udah dari tadi ditunjuknya Ustaz, dari ujung. Boleh abang-abang dibantu mix-nya? Mix. Boleh dibantu mic-nya? Enggak, kalau saya pakai S biasa Ustaz ujungnya. Siap. Boleh Bang, siapa yang di belakang pakai baju abu-abu? Boleh dibantu mic-nya? Boleh Bang? Cek. Boleh Bang, berdiri, perkenalkan namanya. Dari mana? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, perkenalkan nama saya Farid. Dari rumah. Dari rumah. Iya, dari rumah. Pertanyaan saya Ustaz, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yughayyiru ila akhir ayat", menjelaskan tentang perubahan manusia. Lantas bagaimana hubungannya dengan takdir Allah Ustaz, dengan ayat yang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran? Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Ustaz,
Di dalam Quran surah Arad ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yughayyiru ila akhir," ya, menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah sosok kaum manusia. Lantas pertanyaannya, apa hubungan ayat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farid dari rumah katanya. Berarti nggak ada alamat tempat tinggal Bang Farid ini. Baik Ustadz, boleh Ustadz silakan. Baik, bismillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah ya nasib suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ini ayat yang sering digunakan untuk kemudian mengajak kita bahwa perubahan itu memang apa namanya, saya kalau membahasnya terlalu dalam nanti khawatir kawan-kawan ini ya. Jadi ada 3 pemahaman tentang perbuatan manusia dan perbuatan Allah. Pemahaman dari Mu'tazilah, kemudian Jabariyah dan juga Ahlussunnah. Itu pemahaman yang masyhur ya tentang takdir Allah dan sebagainya. Ya. Tapi pada kemudian kita coba sederhanakan. Dalam pembahasan apa namanya hijrah ya, dalam pembahasan hijrah ya, Allah sudah menekankan sebenarnya di ayat tersebut bahwa ada ranah yang memang kita kuasai dan ada ranah yang menguasai kita. Maka yang harus difokuskan oleh kita adalah ranah yang kita kuasai. Saya kasih contoh begini. Ketika lahir, kulit kita putih. Atau ketika lahir, hidung kita mancung, tapi ke dalam. Misal, itu adalah perkara di luar kekuasaan kita. Tiba-tiba ketika kita tidur terjadi gempa skala 7 sampai 8 skala Richter misalnya. Itu sesuatu di luar kekuasaan kita. Atau misalnya ada orang lagi manah, ya, lagi panahan gitu ya. Tiba-tiba kita lewat, yang kepanah kaki kita, lalu tangan kita. Itu di luar kekuasaan kita. Maka perkara-perkara yang demikian itu tidak akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Gak akan Allah tanya nanti di yaumil hisab, antum kok hidungnya mancung? Gak akan ditanya kok kulitnya putih, kok hitam gitu Ustaz. Anas sebenarnya mencegah itu. Malah nyebut sendiri. Nah, jadi itu di luar kekuasaan kita. Ya. Tapi ada sesuatu yang di dalam kekuasaan kita. Ya, ikhtiar. Bahasanya itu adalah ranah ikhtiari, ranah ikhtiar kita. Ya, ranah ikhtiar kita. Dan jangan pernah mengkaitkan ranah ikhtiar kita dengan ilmu Allah. Karena kita agak tidak akan pernah tahu ilmu Allah itu seperti apa. Contoh yang paling mudah ya, saya kasih hadisnya agar antum semua bisa mudah untuk mendefinisikan mana ranah kita, mana ranah Allah. Jadi kata Allah dalam sebuah hadis, ini hadisnya hadis qudsi tentang rizki, bahwa lan yamuta, ya, tidak akan pernah mati seorang manusia hatta yasta'mil rizqahu, sebelum Allah sempurnakan rizkinya. Itu ranah kita apa ranah Allah? Ranah? Nah, bingung nih. Ranah kita apa ranah Allah? Ranah Allah. Allah yang menjamin rezeki untuk kita. Ya kan? Nah, tapi apa yang kita harus lakukan itu nanti ada di lanjutan hadisnya. Ya. Maka kata Allah di sambungan hadisnya itu, wattaqullah ayyuhan nas. Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai manusia semuanya, wahai sekalian manusia. Allah menggunakan kata an-nas, bahwa berarti semua manusia itu tercakup dalam hadis ini. Pasti rezekinya itu akan dicukupkan, akan disempurnakan, mau dia mukmin ataukah kafir. Tapi Allah perintahkan apa? Wattaqullah ayyuhan nas. Tapi yang harus kamu lakukan itu sebenarnya berimanlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah wahai manusia. Nah, itu ranah akidah namanya. Ya.
Apa ranah ikhtiarinya Ustaz? Ranah ikhtiarinya kata Nabi di lanjutan hadis tadi, fa'ajmilu fit talabi. Perbaikilah cara-caramu dalam mencari rezeki. Itu ranah apa? Allah apa ranah kita? Mencari rezeki ranah kita. Ranah kita, fa'ajmilu. Perbaikilah. Ajmilu itu kalau tidak salah isim tafdil, menyebutkan paling, dengan cara paling baik. Misalnya wa ahsanu, ya dengan cara yang paling baik. Ini fa'ajmilu, dengan cara yang terbaik. Fitolabi, cara-caramu dalam mencari rezeki, mulai dari belajar misalnya di bangku perkuliahan atau ikut kursus untuk mendapatkan pekerjaan. Antum cari di situ. Jangan atur rezeki dari Allah pemberiannya. Nah, di hadis di akhir hadisnya kata Allah, khudu mahalla wa daru haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Itu ranah apa? Ranah Allah apa ranah kita? Ranah kita. Paham ya? Jadi kita harus jelas mana ranah Allah, mana ranah kita. Antum doa itu ikhtiar. Doa itu adalah ikhtiar kita. Gitu ya. Nah, dan ketika kita doa, misalnya ada yang ingin dapat jodoh, tiba-tiba nggak dapat jodohnya. Ingat, setiap yang namanya doa itu ada 3 kemungkinan. 1, dijawab sesuai yang diinginkan, diijabah sesuai yang diinginkan. Kedua, ya, tidak diijabah tapi diganti dengan yang lebih baik. Paham ya? Jadi itu ranah keimanan, kita harus yakin di sana. Ikhtiar kita ngapain? Doa. Ikhtiar kita ngapain? Memantaskan memantaskan diri. Ya. Ketiga, ya nanti dibalas di akhirat. Oh iya. Gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Allah alam itu yang mungkin Anda bisa. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustaz. Berarti cek Apa kayak ini? Cek masih bisa Ustaz. berarti besar kemungkinan apa yang kita doakan itu pasti Allah berikan ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya itu tadi 3 tadi Ustaz. Berhusnuzon. Allah kasih sesuai dengan permintaan kita. Ya. Yang kedua Allah tunda atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga pasti Allah kasih nanti di hari akhir. Gitu ya Ustaz. Berarti nggak mungkin Allah itu nggak ngasih gitu Ustaz ya. Masya Allah. Emang perlu nih yang kayak gini nih perlu nih. Jadi nggak langsung menjudgment Allah gitu ya Ustaz. Ya. Jadi nggak dikasih nih sama Allah nih. Jadi gimana gitu ya. Jadi oke. Jadi sekarang kita pindah ke akhwat dulu. Yang Ivan udah tadi 1. Jadi yang akhwat kira-kira ada yang mau bertanya? Cik. Oke. Ada yang bertanya? Banyak. Ada banyak ini buat kakak yang itu dulu nih. Tadi udah duluan. Oke, boleh dibantu kakak aja. Mic-nya boleh dikasih yang pakai jilbab hitam. Silakan berdiri kakaknya, namanya siapa, asalnya dari mana? Buat kakaknya yang di sana dulu. Halo, buat kakaknya yang di sana dulu. Tadi duluan kakaknya. Oke, silakan kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya kan lagi berikhtiar untuk berhijrah dari cara berpakaian saya kan. Cuman saya ini kerja juga di perusahaan yang mengharuskan saya menggunakan celana. Jadi itu bagaimana ya Ustaz? Tapi tadi itu kan Ustaz ada bilang, perbaikilah cara-caramu dalam mencari rezeki. Itu saya harus ngikutin perusahaan saya atau bagaimana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak apa tadi? Siapa namanya? Anissa. Kak Anissa, Masya Allah. Terima kasih Kak Anissa. Jadi silakan Ustaz, bagaimana dengan hijrahnya beliau yang kondisinya yang saat sekarang ini? Beliau bekerja di sebuah perusahaan yang beliau sekarang sudah berusaha untuk hijrah, memakai pakaian seperti yang memang Allah memakai pakaian-pakaian yang baik gitu Ustaz. Tapi di sisi lain di perusahaannya itu memang harus mewajibkan memakai celana gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah. Untuk Mbak Anissa tadi ya. Insya Allah pertama saya doakan hijrahnya istiqomah.
Amin. dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain. Masya Allah. Bisa Aminin hijrah. bareng dong. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang paling kuat aminnya Jomblo. dapat hadiah. Iya. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan memang dalam bekerja, saya mau kasih yang sesuai standar dulu. Jadi yang wajib kemudian bekerja itu adalah rijal. Rijal itu laki-laki. Ya kalau di pondoknya banin, ya bukan banat. Jadi mereka yang kemudian mencari nafkah itu wajib bagi mereka. Dan itu juga sebenarnya kalau kita lihat di konteks Al-Quran, ya, yang efektif itu memang pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan waja'alna laila libasa, kemudian malam itu sebagai selimut, dan wan nahara ma'asya, dan siang itu sebagai untuk mencari ma'isyah, penghidupan. Jangan dibalik. Ya, malam nyari uang, siang tidur misalnya. Jadi pada perkara itu pun Islam itu sangat detail. Nah, untuk wanita bagaimana bekerja itu bagi wanita hukumnya mubah. Itu secara umum ya. Nanti konteksnya kalau seandainya bantu orang tua gimana? Orang tua nggak bisa kerja lagi segala macam gimana? Itu kan konteksnya lain. Tapi secara umum mubah. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Artinya dalam perkara mubah itu kan sebenarnya mubah itu kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jangan sampai melanggar perintah Allah yang wajib. Apa perintah Allah yang wajib? Salah satunya adalah menutup aurat. Kita pakai logikanya begitu dulu. Nah, itu kan kondisi ideal. Artinya kalau seandainya ada tempat-tempat pekerjaan yang memaksa kita untuk maksiat kepada Allah, itu kan sebenarnya bermaksiat ya, bermaksiat kepada Allah, ya. Dan itu zolimul nafsi, zolim kepada diri kita. Maka kita harus punya muyul atau katakanlah bahasanya itu kecenderungan untuk merubah itu. Itu dulu pertama. Ada kecenderungan dari hati kita, kita tidak ridho, kita tidak mau 100% selamanya di situ. Iya. Jangan sampai nggak apa-apa lah. Itu kan kata Ustadz. Nanti saya cari Ustadz lain yang bolehkan. Kan misalnya gitu ya. Nah, jadi harus ada kecenderungan tadi. Kecenderungan untuk keluar dari zona tadi. Ada teman saya namanya Irham itu di Jakarta Selatan. Curhatnya juga sama. Jadi kebetulan saya itu punya forum bisnis Islami. Saya bilang ke beliau, dia lagi belajar bisnis karena dia mau loncat dari pekerjaan duniawi masuk ke bisnis Islam. Maka kita kasih mentoring. Nah, jadi curhatnya sama. Kawan-kawan nggak ada yang Islami, ya Muslim, KTP-nya Muslim. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, ya udah biasa aja gitu. Ya, padahal kan kata Nabi itu, ya salah satu amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah as-sholatu alal waqtiha, sholat tepat waktu. Ini dibiarin aja sampai habis waktu, udah biarnya lanjut aja. Misalnya main FF kah, main Mobile Legends kah, segala macam. Ya di luar pekerjaan. Nah jadi Mbak harus ada kemudian keinginan untuk keluar dari zona tadi. Ya, tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, pasti itu kita mampu kok. Dan ingat, Allah itu pasti akan menjamin rezeki kita. Pasti akan menjamin. Ya, sesuai tadi hadis tadi. Dan bisa jadi ya, karena kita bermaksiat rezeki kita terhambat, itu bisa jadi. Karena salah satu penyebab yang selalu menghambat rezeki, yang biasanya menghambat rezeki itu adalah maksiat kepada Allah. Itu paling sering. Nah, jadi kalau kita masih kemudian ada keimanan tadi bagus, maka ada keinginan dari sekarang ya berubah, apakah cari tempat pekerjaan yang bisa nutup aurat atau mulai bisnis misalnya. Ya, yang terbaik itu untuk pekerjaan wanita itu adalah dengan tangan, dengan keahlian. Ya, misalnya banyak bisnis-bisnis reseller segala macam, cobalah nih, siapa tahu bisa. Niatkan karena Allah sehingga dia jadi ibadah. Niatkan karena Allah, maka akan Allah bantu. Niatkan karena Allah, maka akan Allah mudahkan.
Itu. Ya. Sisanya ya Serahkan aja ke Allah. taqullah ya. Fahuwa hasbu. Ya, wattaqullah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupkan. Nah, itu level akidahnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Oke, begitu Mbak Anissa. Jadi dalam keadaan kondisi yang sekarang memang di tempat itu memang kita harus bermaksiat kepada Allah. Jadi kayak Ustadz bilang tadi nih, jadi mulai sekarang kita harus punya niat buat gimana nih, ya Allah, dengan kondisi yang sekarang, ya Allah, aku nggak ridho gitu dengan kondisi yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan di lain waktu, tapi dengan kita tetap berniat kepada Allah, kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihlah pekerjaan buat saya yang memang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti iya begitu ya Ustaz ya? Insyaallah. Jadi tetap terus berusaha. Jadi gimana Ustaz kalau misalnya kayak gitu tuh, apa memang harus ninggalin langsung kerjaannya atau gimana Ustaz? Itu tadi, kalau seandainya idealnya ya langsung ditinggalkan. Tapi kalau kita bicara, kan masing-masing orang hijrah itu kondisinya berbeda. Ya, pastikan kemudian memang yang pertama itu keyakinan kita kepada Allah itu jangan 95%, 99,999% jangan. Wajib 100. Baru kemudian ya cari solusinya. Allah pasti akan bukakan kok pintu itu tadi. Insya Allah pasti akan Allah bukakan. Begitu ya, Mbak Nisa. Begitu ya, Mbak Nisa. Insya Allah, tabarakallah. Jadi Sekarang yang setelah yang apa, jadi kita sekarang beralih lagi ke yang ikhwan dulu yang mau bertanya. Oh, udah duluan yang di depan. Boleh dibantu mic-nya? Boleh dibantu mic-nya. Setelah itu kita pindah ke yang akhwat lagi ya. Oke, silakan Bang. Dari namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal Saputra dari Bengkok. Izin Ustaz, lebih ke diskusi saja. Ini pertanyaan bukan pertanyaan dari saya. Ini pertanyaan yang pernah ditanyakan di media sosial saya dan saya belum bisa menjawabnya. Nah, pertama, mengenai tentang hijrah. Kita ketahui hijrah itu ada banyak yang dibahas di dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan ada 32 ayat. Nah, ada 27 surat dan 32 ayat dalam 17 surat yang berbeda. Nah, dan di situ salah satu yang membuat saya tertarik adalah di Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Di situ dikatakan bahwa ketika kita mau berhijrah, otomatis ada pemantiknya. Nah, apakah setiap kita berhijrah, kan otomatis kan ada pemantiknya. Di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Nah, ketika kita mau berhijrah, pasti otomatis ada pemantiknya. Nah, apakah setiap orang yang berhijrah harus mendapatkan hidayah terlebih dahulu? Dan ketika orang itu mendapatkan hidayah, kenapa tidak Allah berikan hidayah saja kepada orang-orang di luar sana yang belum mereka mendapatkan hidayah? Dan jika pun mereka di luar sana mengejar hidayah, otomatis ada pemantiknya untuk mereka bisa mengejar hidayah tersebut. Otomatis itu yang belum bisa saya jawab, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua mengenai pertanyaan dari kakak tadi, apa parameter ibadah kita yang dikatakan sesuai dengan kemampuan kita? Parameter ibadah kita sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu Ustaz. Oh, 2 ya? Ya. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 2 ya Bang? Oke. Izin 2. Ya, udah saya itu. Aman. Oke, Ya, baik. 2. Silakan Ustaz. Ada 2 pertanyaan dari Bang Jamal dari Bengkok. Bismillah. Berarti boleh 2 ya? Ya. Anda harus izin host dulu. Oh iya. Iya, Boleh Ustaz, boleh. Jadi Bismillah ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Walaupun nanti kalau tidak bisa jawab bisa tanyakan ke Ustaz yang lain ya. Akhi Jamal tadi ya. Akhi Jamal. Dari Bengkok.
Dari Bengkong. Jauh Ustaz. Negara sebelah itu. Iya, lumayan lah ya. lumayan. Baik. Jadi sebenarnya surah ini bicara tentang urutan. Jadi ketika Allah mengatakan innalladzina amanu, bahwa memang orang ketika hijrah itu memang harus beriman dulu. Gak mungkin dia langsung hijrah. Ya kan ya? Amanu wa hajaru wa jihadu fisabilillah atau wajahadu fisabilillah. Jadi urutannya itu iman, hijrah, jihad. Makanya sesuai tadi yang kita bahas ya 30 menit tadi ya, bahwa ketika sudah di Madinah, pembahasan kaum muslimin itu udah nggak hijrah lagi, tapi jihad. Karena sudah selesai itu level pembahasan hijrah. Kemudian pemantiknya tadi disebutkan sebagai hidayah, ya, huda. Ada orang yang telah mendapatkan hidayah, ada yang belum. Kan gitu ya kira-kira ya. Kenapa tidak Allah kasih semuanya hidayah aja ke setiap kita? Wah, ya. Jadi semuanya muslim. Ya, itu sebenarnya sudah Allah sampaikan. Kalau Allah inginkan semua Islam itu bisa aja. Tapi Allah memang ingin menguji di antara kita semua gitu ya. Biar manusia berpikir. Iya, jadi kita itu harus berpikir. Beriman itu kan dengan berpikir. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau bicara tentang hidayah itu tahu nggak kita? Itu sudah ada semua pada diri kita. Sudah ada. Jadi dalam Islam itu ada 3 hidayah. Satu namanya adalah hidayah irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan itulah yang ada di Quran dan Sunnah. Ada nggak di rumah kita Quran? Ada nggak yang di rumah kita nggak punya Quran? Nggak ada kan ya? Minimal adalah walaupun lusuh, ya kan? Walaupun komik lebih banyak komiknya, tapi adalah Quran 1, kan gitu ya. Jadi kalau ditanya ada nggak hidayah itu, sudah ada sebenarnya. Kedua, ya hidayah yang kedua namanya adalah hidayah akal. Hidayah apa? Akal. Ada nggak udah hidayah akal tadi? Ada kan? Ada yang nggak punya akal di sini? Wah ini Ustaz ini ngomongnya hidayah akal. Pasti semua punya akal. Ya. Baru kemudian yang ketiga namanya hidayah at-taufik. Inilah yang tidak ada pada semua manusia. Hidayah apa? Taufik. Apa sih bahasa sederhana taufik itu? Restu Allah. Apa? Restu Allah. Oke, gimana cara mengimplementasikannya? Caranya begini. Tahu mu'alaf ya? Mu'alaf itu siapa? Ya, orang yang baru masuk dalam Islam. Udah khatam semua. Ada yang mu'alaf di sini? Nah, jadi kalau kita bicara tentang itu ada Ustaz. Ada. Masya Allah. Ya ada ya, betulan. Ada yang akhwat Ustaz. Oh akhwat, Masya Allah. Ya mudah-mudahan dari negeri seberang. Malaysia. Dari Singapura. Oh Singapura, Masya Allah. Jauh-jauh kemari atau tinggal di sini? Tinggal di sini. Oh tinggal di sini. Dapat jodoh di sini Ustaz. Atau jodohnya di sini. Bukan. Saya belum tahu kan ngasih ini kan. Kirain beliau. Oke, kita balik ke laptop. Hidayah tadi ya, tentang hidayah. Nah, jadi uniknya kalau kita bicara tentang mu'alaf, proses implementasi mereka itu sehingga dapat hidayah itu pasti begini. Mereka akan menggunakan 3 hidayah tadi. 1, awalnya mau menyerang Islam, maka buka kitab, buka Quran, buka sunnah, kok makin bagus nih isinya. Kok makin keren nih, kok semuanya sesuai dengan kenyataan yang saya tidak dapat di kitab saya. Kan gitu biasanya malam-malam tadi. Nah, itu sebenarnya dia sudah menggunakan akal. Irsyad wal bayan dulu, Quran tadi, hidayah yang pertama tadi. Nah, bagaimana dia mencernanya? Dia gunakan hidayah kedua, apa namanya? Akal. Berpikir dia bandingkan. Dia kemudian telaah. Makanya Quran itu ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan itu tentang baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, artinya telaah. Hidayah tadi itu dibaca, dibuka. Pernah nggak kita lagi susah, tiba-tiba sholat, habis sholat itu baca Quran, kok nemu ya ayat yang sesuai dengan kondisi saya? Pernah nggak nemukan begitu? Pernah ya? Nah,
Jadi kita sedang gunakan tuh sebenarnya hidayah kedua namanya akal. Kita telaah, bukan kita lah ya, mualaf tadi mentelaah, mempelajari, mereka mencari tahu. Walaupun memang ketika lahir setiap manusia itu fitrahnya Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir itu fitrahnya pasti Islam. Tinggal nanti orang tuanya yang bawa dia. Ada yang ke Majusi, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada apa lagi sekarang tuh? Gufroni gitu. Ada yang Islam gitu ya. Malah dibahas. Ya, itu kan anak skip lah ya. Nah, dibawa, siapa yang bawa orang tuanya? Makanya memang pendidikan utama dan pertama itu orang tua. Oke. Jadi ketika sudah besar, kita punya potensi akal tadi dan irsyad wal bayan. Tinggal niat kita lillah atau ingin cari kesalahan. Nah, makanya kan Iqra tadi tidak sebatas Iqra, tapi apa dengan apa? Memulai dengan Bismi. Bismi apa? Rabbikal ladzi khalaq. Mulailah dengan niat kita kepada Al-Khaliq tadi. Disitulah bedanya mengapa orang-orang di luar Islam hafal 30 juz, tapi dia gunakan hafalan tadi untuk menyerang Islam. Bahkan kita yang muslim nggak hafal, mereka hafal. Tapi kok nggak masuk Islam? Karena mereka mencari Quran, mereka membuka Quran, mereka menggunakan akalnya, bukan ingin mencari hidayah, mencari kesalahan. Maka tidak turun hidayah 3. Taufik Allah itu nggak turun. Tapi kalau betul-betul kita gunakan 2 hidayah ini, maka insya Allah niat kita karena Allah turunkan tuh hidayah taufik. Disitulah kenapa banyak mu'alaf lebih pintar, lebih fasih daripada muslim Yang asli. yang asli. Muslim turunan, muslim dari lahir. Karena mereka gunakan 3 hidayah tadi betul-betul maksimal. Senangnya bukan main itu. Kayak anak kecil dapat mainan baru, itu senangnya bukan main. Begitu. Ya, kalau kita kan asik diajak kajian terus gitu, diajak sholat, tapi kita nggak tahu big why-nya, alasan kenapa kita memilih Islam. Itu yang mereka dapatkan, yang kita nggak dapat. Itu yang membuat mereka kuat keislamannya, yang kita nggak. Itu tentang hijrah. Jadi kalau misalkan sudah dapat nih, kita sudah tahu implementasinya seperti apa, maka tinggal kita betul-betul gunakan 3 hidayah tadi, maksimalkan. Kayak kita dalam goa, akhi. Goa itu kan gelap, kita lagi pegang senter. Caranya agar kita menemukan pintu goa itu gimana caranya? Harus kita jalan, kita bawa senter tadi, baru kita nemu pintu. Kalau cuma sekedar kita di dalam goa saja, stuck di situ, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan sampai ke pintu. Meninggal lah, Stan. Iya, bisa dehidrasi habis itu. Ya kecuali antum Ashabul Kahfi lah ya. Kalau Ashabul Kahfi beda cerita. Langsung koid. Ya, itu pertama ya. Itu insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua tadi tentang apa tadi, Akhi? Bagaimana kita melakukan parameter ibadah? Parameter ibadah, Ustaz. Sesuai dengan Ada satu kisah menarik ini tentang ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya. Apa yang disebut sebagai mastata'tum? Ya semampu tadi, sedaya upaya tadi. Ada syekh, dia mengajarkan ke muridnya ini unik cara pengajarannya. Jadi beliau itu mengajarkannya dengan cara beliau itu berlari di sebuah lapangan, ya, sampai terengah-engah itu tetap berlari hingga beliau itu pingsan. Syekh tadi pingsan. Setelah itu karena pingsan kan pada kaget di murid-muridnya, didatangi kemudian dikasih minum segala macam biar siuman segala macam. Sadar, lari lagi, pingsan lagi sampai beberapa kali. Maka kemudian kata si murid tadi, cukup Syekh, khalas, apa yang ingin antum ajarkan kepada kami? Itulah mastata'tum. Jadi ketika memang kita sudah nggak sanggup lagi untuk melakukan sesuatu tadi, disitulah level akhir kita. Batasnya itu di situ. Jangan nanti belum apa-apa, udah, aduh nggak sanggup nih, kayaknya nggak mampu gitu ya. Itu sebenarnya waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gimana caranya? Harus antum lakukan itu. Harus antum dobrak. Kalau bahasanya itu kita harus memaksakan diri. Ya, takalluf, harus memaksakan diri memang.
Hijrah tuh begitu, harus dipaksakan. Kalau nggak hari ini kayaknya Islam tuh menarik, besok kita baca berita, oh ada Islam begini, akhirnya banyak model. Balik lagi kan. Nah, makanya harus paksakan gitu. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz dan Bang Jamal yang sudah memberi pertanyaan. Dan sekarang kita beralih ke teman-teman yang akhwat. Mungkin ada akhwat yang ingin bertanya. Dari kakaknya kayaknya udah 2 kali dia menunjuk tangan. Kayaknya niat banget mau nanya nih kayaknya. Boleh dari kakak-kakaknya dibantu mic-nya. Yang paling depan, paling ujung, paling kanan. Yang pakai jilbab warna hitam, paling depan, paling kanan. Boleh silakan berdiri kakaknya, dari mana, namanya siapa? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala. Kak Lala. Ya. Oke. Saya tinggal di Balai Polisi. Balai polisi. Oh iya balai polisi. Aku pikir balai sini gitu. Jadi gimana gitu? Oke, silakan kakak pertanyaannya. Oke, gini ya. Ketika kita sudah berniat untuk berhijrah ke jalan Allah, bagaimana agar kita tetap istiqomah gitu? Bagaimana agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Oke. Karena istiqomah itu susah nggak sih? Iya benar. Berat ya? Udah kakak? Itu aja. Oke. Baik, silakan Ustaz. Pertanyaannya dari Kak Lala tadi. Bagaimana caranya istiqomah di dalam berhijrah, Ustaz? Silakan. Jadi tentang istiqomah ini ada tahapan yang harus dilalui dalam hijrah. Kalau di buku saya kebetulan nulis buku judulnya Agar Hijrah Semudah Melangkah. Jadi di situ ada 4 tahapan hijrah. Yang pertama itu adalah yang paling mendasar, tahap-tahap berpindah, namanya hijrah secara umum. Nah, orang hijrah itu artinya dia sudah menemukan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Kalau tadi hijrah secara syariat itu kan secara istilah mereka kaum muslimin menemukan satu tempat yang bisa menerapkan Islam secara keseluruhan, yaitu adalah Madinah. Maka mereka hijrah ke sana. Jadi itu. Nah, apakah hijrah saja cukup? Jawabannya belum. Karena nanti itu masih level 1, ada 4 level. Level kedua itu namanya hamasah. Pernah dengar ya? Kip hamasah ya ukhti. Kip hamasah ya akhi. Dicampur tuh bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu ya. Oh my god. Nah ya, tetap semangat ya ukhti, tetap semangat. Nah, itu tahap 2. Tahap 2 ya, Pak. Jadi tahap 2 itu yang paling disukai orang. Karena lagi semangat-semangatnya. Saya aja kadang kalau misalkan, ya kan saya mu'alim tapi juga kita harus ikut taklim. Itu 1 minggu 2 kali, kayaknya udah cukup lah untuk tetap belajar gitu. Saya kebetulan punya banyak guru, beberapa guru. Tapi kalau hamasah ini, seminggu 5 kali pun nggak apa-apa. Itu maksudnya hamasah. Bahkan setiap jam pun kalau misalkan ada kesempatan untuk mencari ilmu, dia akan cari. Dan biasanya menggebu-gebu aktivitasnya dalam dakwah. Pengen nasihatin orang terus. Itu namanya hamasah. Nah, tapi di situ belum cukup. Karena belum ketemu batunya. Belum ketemu hambatannya. Tiba-tiba orang tuanya bilang, apa ini pakai pakaian panjang gini? Udah panas, matahari lagi terik lagi, nanti hitam, kata ibunya. Misalnya. Ya kan? Atau kalau di kita misalnya, antum nih udah diajak rapat, asik mau sholat, terus sholat duha lah, qobliyah lah, ba'diyah lah. Gak cukup apa 5 waktu aja, kata bos. Kan ini mau meeting. Si fulan ini lagi kondisi hijrah nih, lagi hamasahnya. Lagi semangat. Ya, ketemu batunya.
ketemu hambatannya, ketemu kerikilnya. Nah, ketika dia ketemu kerikilnya, dia tetap pada konsistensi hijrahnya. Itulah istiqomah. Paham? Ketika dia ketemu hambatannya, dia nggak mundur, dia tetap maju. Itulah istiqomah. Ketika kemudian dia sudah beriman kepada Allah, maka tsumastaqomu, dia beristiqomah. Disitulah nanti kalau betul hijrahnya dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat mengatakan kepada dia, wala takhafu wala tahzan, jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Dan insya Allah bagi orang-orang istiqomah itu dari ayat dikatakan sudah disediakan surga bagimu. Itu untuk diri sendiri, namanya istiqomah. Dia mampu melewati ujian-ujian hijrah. Dia mampu tetap pada relnya, tetap kepada Islam. Dapat ujian, dapat cobaan, bukan mundur, tapi dia tetap istiqomah dengan sabar dan ikhlas pasti. Nah, kalau berhasil dirinya sendiri, dia akan naik insya Allah ke level yang keempat, namanya qudwah. Apa? Qudwah. Kalau qudwah itu bagaimana maksudnya Ustaz? Dia bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi dia sanggup menginspirasi orang lain. Dan qudwah kita, qudwatuna adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itu level tertinggi hijrah. Qudwah. Jadi kalau kita hari ini hijrah, cek tuh level mana. Kalau masih enteng-enteng aja, belum ada cobaan, bisa jadi hamasah tuh. Ya kan kita yang tahu sendiri ya. Nah, tinggal naik nggak? Ya, saya misalkan ya dapat undangan kajian segala macam, enak kan ya. Tapi ketika misalnya dilarang, nah gimana nih posisinya? Istiqomah nggak dakwah? Disitulah level istiqomah. Disitulah ujiannya. Kalau kita berhasil, maka insya Allah baik kita syiarkan maupun tanpa kita syiarkan, kita itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Lihat tuh Ustadz itu luar biasa dakwah, misalnya gitu ya. Lihat tuh Mbak itu, masya Allah, keluar dari bank kerja, padahal gaji sudah puluhan juta misalnya, 2 digit, kalau orang bilang 2 digit kan. Jualan risol, hanya gara-gara di bank ada riba, misal begitu. Jangan tanya lagi riba gimana ya, sepanjang lagi cerita kita nanti ya. Tapi itulah saya mau kasih contoh begitu. Dia tetap istiqomah. Sehingga ketika perjalanan tadi, dia menjadi qudwah bagi banyak orang. Contoh tuh fulan, contoh tuh fulana, mantep hijrahnya, istiqomah hijrahnya. Gitu. Nah, Allah SWT. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ngomong-ngomong hijrah, jadi dari awal, dari dulu tuh sedikit sharing ya Ustaz. Ya, kita dari awal-awal dulu pas pertama yang kalau kita bicara tentang namanya hijrah, kenapa dan sampai sekarang kenapa di komunitas kita yang kita jalani pada malam hari ini itu jadinya sahabat hijrah. Jadi banyak dilemanya itu dulu Ustaz kalau tentang hijrahnya Ustaz. Dari teman-teman yang dulunya itu, ini kita bicara tentang istiqomah juga Ustaz. Dulu itu teman-teman yang awal-awal di pas kita awal-awal mulai di 2017 akhir sampai 2018 itu teman-teman banyak tuh teman-teman yang hijrah yang awalnya semangat, bahkan ada teman-teman yang hijrah itu Ustaz mohon maaf istilahnya kayak yang cowok nih dia itu misalnya kayak anak pang gitu Ustaz. Nah, anak pang kayak gitu. Terus ini telinganya ini udah bolongnya udah segini nih bolongnya. Tangannya, kakinya, lehernya itu betato enggak bolong. Kalau bolong jadi hantu dong. Gitu Ustaz. Alhamdulillah teman-teman pada hijrah semua dan segala macam. Nah, dari awal itu Ustaz, dari kalau teman-teman yang awalnya hijrah di 2017 akhir itu Ustaz, nah sampai sekarang ini ya mungkin kehendak Allah juga kali ya, mungkin mereka yang ada yang harus pulang ke kampung, yang memang harus hidupnya di luar kota yang lain gitu Ustaz. Jadi sampai sekarang ini di teman-teman sahabat hijrah itu tinggal saya sendiri Ustaz dari awal itu. Jadi sampai sekarang kita terus berjalan terus bareng-bareng nih kita bangun lagi. Jadi banyak juga teman-teman yang itu memang yang memang dengan kondisi itu memang harus pulang gitu Ustaz. Ada yang memang karena orang tuanya, karena bisnisnya, karena memang dia
dapat istrinya orang di sana atau dapat suaminya yang memang orang dari luar, mereka harus ikut gitu Ustaz. Jadi perjuangannya itu memang dari awal kalau masalah tentang hijrah ini memang apalagi untuk istiqomah itu berat banget Ustaz. Ya. Apalagi contoh nih dari kita, dari teman-teman semuanya, hijrah kita itu kadang-kadang kita mulainya itu memang benar-benar dari kosong Ustaz, dari nol. Mungkin dari teman-teman sebagian ada yang memang punyalah sedikit bekal yang memang pernah sekolah, mondok dan segala macam. Tapi di sekeliling kita ada teman-teman yang memang hijrahnya itu memang benar-benar dari kosong Ustaz. Tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah mereka belajar. Bahkan kadang-kadang teman-teman yang hijrah kalau mungkin di samping kita saat sekarang ini mungkin itu pasti masih ada juga Ustaz, yang hijrahnya memang jangan baca Quran, ikrok aja nggak pandai Ustaz. Gitu istilahnya. Tapi dari teman-teman yang udah hijrah terus belajar, kadang-kadang di mana kajian itu dulu tuh teman-teman itu sampai ngejar Ustaz. Bahkan sampai sekarang juga di mana ada kajian, ayolah kita kajian di malam ini, malam itu gitu Ustaz. Karena kita memulai dari titik yang tidak ada itu memang benar-benar susah banget Ustaz. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang memang itu yang seperti kita bahas tadi Ustaz, mereka kembali lagi ke hal-hal yang semulanya. Mungkin gimana ya bilangnya, apa memang itu kesalahan kita juga yang memang tidak sanggup mempertahankan mereka gitu. Apa mungkin gimana ya bilangnya ya, apa memang Allah cabut hidayah dari dia yang memang sebelumnya memang bisa dibilang kadang-kadang memang paling semangat gitu hijrahnya. Terus ada juga teman-teman yang memang udah hijrah, udah syar'i, tapi nggak tahu kenapa balik lagi ke hal semulanya. Tapi di sini kenapa kita setiap hari itu, setiap sama teman-teman, setiap kajian kita selalu mendoakan semoga teman-teman yang memang sudah pernah hijrah kembali lagi ke tempat yang semula, istiqomah bareng-bareng. Makanya kadang-kadang saya tuh selalu mengingatkan pada teman-teman semuanya, ayolah kita ajak dong teman-teman kita yang di luar sana yang memang masih di dunianya, karena surga itu bukan buat kita sendiri. Ajak dong teman-teman itu, dan itu pahalanya besar banget. Mungkin nanti Ustadz boleh nambahin bagaimana kita mengajak teman-teman yang memang di luar sana, yang mungkin tetangga kita, teman satu kosan kita, yang memang kita tahu orangnya yang memang tidak suka ke kajian, yang memang sebelumnya gitu-gitu. Jadi disitulah kadang-kadang saya selalu ingatin kepada teman-teman, ayolah kawan-kawan kita selalu ikut ke kajian, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Mungkin dari saya itu aja Ustaz. Mungkin Ustaz closing-nya Ustaz boleh ditambahin. Sekalian closing Ustaz, Man. Iya, sekalian closing Ustaz. Bismillah. Jadi memang kalau Allah mengatakan kepada Nabi itu dengan ini ya, dengan jelas. Ud'u ila sabili bil hikmah wa mau'izatul hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Bahwa kemudian ketika kita mengajak ya ke dalam sabilillah atau katakanlah fisabilillah di jalan Allah, itu harus dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bil hikmah itu banyak tafsir ya, tapi yang paling sederhana itu hikmah itu dengan Quran dan Sunnah. Ajakan-ajakan itulah yang insya Allah mudah-mudahan mengetuk pintu hati mereka, keutamaan-keutamaan dan segala macam. Kalaupun seandainya sampai jidal, maksudnya diskusi lah ya, saya tidak gunakan bahasa debat. Walaupun jidal itu diartikan debat. Wajadilhum, kalau misalnya kita mendebat atau berdiskusi dengan dia, harus dengan yang baik. Karena kadangkala persepsi dia dengan persepsi kita beda. Kita kan udah ngaji, kawan-kawan kita belum ngaji, terus kita kan ada yang gitu ya, judgement ya, kita judge, oh antum itu ahlul nar antum. Kalau saya ahlul jannah, itu kan kadang ya, kadang terucap karena lisan kita itu kan
tidak seperti Nabi yang memang dijaga oleh Allah. Ya. Nah, bagi kawan-kawan, saran saya tadi ketika mengajak, tentu kita ajaknya dengan ajakan yang baik. Dan begini ya, porsi kita, ya kan kita ada porsi-porsi masing-masing. Porsi kita itu memang hanya pada menyampaikan. Adapun hidayah itu urusan Allah. Nabi saja pun tidak bisa memastikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Maka fokus kita di mana? Fokus kita adalah menyampaikan tadi dengan hikmah, dengan ahsan, dengan hujjah. Nah, bagi kita yang sedang hijrah atau yang insya Allah lagi semangatnya, lagi hamasa itu, bagaimana agar nggak mundur ke belakang? Ya, satu-satunya cara adalah senantiasa menautkan hati kita dengan Allah, menautkan hati kita dengan majelis ilmu. Nah, ini saya kasih sebagai penutupan ya. Ada satu hadis yang menarik. Jadi Rasulullah SAW itu nanti bisa dicek di kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ya, Nabi itu keluar dari rumah beliau, dari salah satu pintu rumah beliau, karena istri beliau kan banyak. Ya, salah satu pintu rumah beliau. Kemudian sampai pada sebuah masjid, ya. Di situ sebutkan masjid saja, tidak disebutkan masjid apa gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW ketika di masjid tadi melihat ada halaqatain, dua halaqah, dua perkumpulan halaqatain. Ya, ahaduhuma, satu di antara halaqah tadi, mereka sedang membaca Quran, asik baca Quran. Yaqra'una al-Quran, mereka membacakan Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jadi baca Quran kemudian bermunajat kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, kata dalam hadis tersebut, ya, mereka sedang belajar dan mengajar. Jadi yang satu tadi cuma baca Quran dan berdoa, yang kedua apa ya? Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajarkan ilmu Islam. Maka Nabi SAW mendoakan kepada yang pertama, ya, kalau seandainya doa mereka diijabah oleh Allah, maka insya Allah akan Allah ijabah. Kalau kemudian Allah tangguhkan, maka akan Allah tangguhkan. Tidak ada bahasa yang ditolak, ditangguhkan. Ya. Tapi kata Nabi, ya, sesungguhnya aku bu'istu mu'allimah, diutus oleh Allah hanya sebagai seorang pendidik, sebagai mu'allim. Maka kata Nabi SAW, fajalasa ma'ahu, maka aku duduk dengan yang kedua tadi. Yang ngapain? Yang sedang belajar dan mengajarkan. Apa korinahnya? Apa indikasinya? Ada dua majelis kawan-kawan. Satu membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Satu lagi majelis belajar dan mengajar. Nabi itu memilih yang belajar dan mengajar tadi. Artinya lebih baik menurut Nabi itu untuk bergabung kepada majelis yang kedua. Karena kalau sekedar baca Quran dalam Islam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah taklim, muta'allim, belajar dan mengajar itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka Nabi memilih itu. Nah, apa maknanya? Nabi saja ya itu kemudian masih menyempatkan diri untuk datang ke majelis ilmu. Yang di situ ada belajar dan mengajar. Jadi alhamdulillah kita ini kan termasuk taklim ya, termasuk belajar ilmu. Kita di sini diskusi tentang ilmu. Maka bayangkan kalau seandainya di sini ada yang sedang baca Quran, kemudian ada yang bermajelis ilmu. Nabi itu seakan-akan dia memilih kita. Duduk di tengah-tengah kita di rijal ini, kondisi laki-laki ini, ya nggak mungkin di ahwat. Nah, memilih dibandingkan hanya sekedar membaca Quran. Alhamdulillah kalau di sahabat hijrah kan dua-duanya dapat. Tadi kita awali dengan baca Quran, kemudian kita bermajelis. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita yang katakanlah tidak maksum ini, yang banyak dosanya daripada pahalanya mungkin ya, malah mencukupkan diri dengan ilmu. Ya, harusnya kita itu jadidu dinakum, jadidu imanakum. Terus memperbaharui agama kita, keimanan kita. Dengan apa? Belajar. Ya, makanya kata Allah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, beriman kepada Allah.
Maksudnya beriman itu apa? Kita senantiasa belajar lagi, memperbarui iman kita dengan taklim-taklim ini. Jangan menyangka antum sudah hijrah, terus nggak mau lagi ikut kajian. Jangankan antum, saya saja kalau nggak ikut kajian bisa jadi lemah iman. Balik lagi mungkin kayak gitu. Gitu ya. Jadi inilah salah satu benteng kita dekat kepada Allah, tautkan hati dengan Allah, tautkan hati di majelis ilmu. Nah, itu mungkin jadi langkah hijrah yang paling konsisten ya bagi kita dimanapun berada. Insya Allah kita sama-sama doa Allah istiqomahkan kita. Amin. Allah fakihkan kita dalam agama. Amin. Dan Allah jaga kita dan berjumpa nanti kita insya Allah di dunia dan akhirat di surga Allah. Amin ya Allah. Anak kembali. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin jadi mungkin cukup ya kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit penyampaian aja buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, dan insya Allah nanti kita ada hadiah nih buat teman-teman. Dan insya Allah besok kita ada event, yaitu event Batam Muslim Fight. Jadi insya Allah besok teman-teman udah pada beli tiket? Belum? Yang udah beli? Yang udah beli tiket? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah pada beli tiket? Untuk besok? Udah? Yang belum? Banyak ya. Yang cowok? Oh banyak juga ya. Tapi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan teman-teman yang ada hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan besok semua bisa hadir di Batam Muslim Fair insyaallah ya. Paling besar tuh ininya. Alhamdulillah kita dapat support terutama dari siapa? Ya, alhamdulillah kita dapat support dari Bapak Wali Kota Batam yaitu Pak Rudi, dan alhamdulillah malam hari ini khusus buat teman-teman sahabat hijrah yang hadir pada malam hari ini, yaitu nanti kita akan bagikan tiket buat teman-teman yang belum beli tiket ya, khusus buat teman-teman yang belum dapat tiket. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan besok untuk hadir di Batam Muslim Fair. Dan kita open gate di jam 1 dan insya Allah close-nya mungkin di jam 10 malam. Yaitu pematerinya ada beberapa guest star kita, yaitu ada Habib Ali, ada Habib Alwi Asegaf, Tauhid Santang kan? Nah itu dia. Terus ada Habib Ali, Ustadz Zulkifli ya, terus ada Ustadz Agam Fahrul, insya Allah besok, dan ada juga yang mungkin yang sholawatan bareng kita juga nanti di sana, dan juga di sana juga nanti ada stand up juga insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti yang akwat boleh hubungin Kak Yola insya Allah buat khusus teman-teman yang belum dapat tiket ya, di luar panitia dan yang udah beli tiket gitu. Jadi ini hadiah buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Dan buat abang-abang nanti mungkin boleh hubungin Bang Wahyu atau Bang Dani ya. Bang Wahyu dan Bang Dani, silakan nanti teman-teman khusus yang belum dapat, yang belum beli tiket di luar, yang udah panitia nggak usah lagi, besok memang udah di sana, gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya kawan-kawan. Setelah ini mungkin dilanjut dengan doa. Doa tutup majelis saja. Ya. Doa kifaratul majelis. Ustaz aja, biar lebih afdol. Ya, jadi untuk doa sebenarnya yang disunnahkan itu doa kafaratul majelis ya. Jadi biar lebih singkat juga, insya Allah doa-doa yang paling makbul itu insya Allah doa-doa kita semua makbul. Ya. Adapun untuk majelis kita belajar untuk mencintai salah satu sunnah Nabi ya. Baik, untuk mengakhiri majelis ini marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.